Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dwi Susanti dan saya memiliki beberapa panggilan yaitu Dwi, Susan, Santi, Dwisus, DS, bahkan ada yang memanggil nama saya Susi. Tapi saya lebih sering dipanggil dengan nama Santi. Saya lahir pada tanggal 25 April 1996, tepatnya hari Kamis Kliwon. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakak saya laki-laki bernama Yudi Susanto dan sekarang sudah menikah dengan kakak ipar saya yang bernama Setiani. Saya dan kakak saya dilahirkan dari keluarga sederhana. Ayah saya bernama Trima dulu adalah seorang PNS, namun sekarang telah pensiun dan berprofesi sebagai petani. Sedangkan ibu saya bernama Aswianti, seorang ibu rumah tangga. Kami berlima tinggal di sebuah rumah sederhana di kaki Gunung Merapi, tepatnya beralamatkan di Keranggan Lor, Sudimoro, Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Kelebihan dari diri saya yang saya ketahui yaitu bila berjanji untuk bertemu, saya usahakan untuk selalu tepat waktu, on time, sabar, penurut, pendiam, sederhana. Saya juga tidak senang membicarakan orang atau biasa rumpi. Tapi saya jika sudah terjebak di keadaan yang seperti itu, maka saya akan memilih untuk diam dan menjadi pendengar. Sedangkan kekurangan saya menurut saya orangnya kurang tegas, kurang ahli dalam bersosialisasi dan pemalu. Untuk pendidikan saya diawali di sebuah taman kanak-kanak yang berada di desa saya, yaitu TK Bustanul Atfal Sudimoro, atau biasa disebut TK Banaran karena letaknya berada di dusun Banaran. Di sini saya sekolah sekitar 2 tahun, dan selama TK saya pernah ikut lomba setidaknya sampai tingkat kecamatan. Setelah dari TK, saya melanjutkan ke sekolah dasar yang letaknya tidak jauh dari rumah, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki juga, yaitu SDN Sudimoro 2. Ketika di SD, saya lebih sering mengikuti berbagai lomba, terutama di tingkat kecamatan. Dan lombanya seperti pesta siaga, menggambar, mengaji, cerdas cermat, dokter kecil, dan lain-lain. Dan juga pernah ikut di lomba pesta siaga bersama regu saya bisa menghantarkan sampai tingkat kabupaten. Hal itu terjadi waktu SD, dan di SD itu saya juga selalu mendapatkan peringkat 2 dari kelas 1 sampai lulus SD, dan saingan saya hanya satu, yaitu Agus Wahid. Namun setelah lulus kami melanjutkan sekolah di tempat yang berbeda. Saya melanjutkan di SMP yang masih ada di desa saya, yaitu SMPN Negeri 2 Sumbung, dan dia melanjutkan di SMP yang berbeda kecamatan. Saat saya SMP, saya sudah mengikuti lomba karena sudah banyak teman yang lebih hebat, dan saya pun di SMP cuma bisa mendapat peringkat 5 besar di kelas maupun di sekolah. Dan saat SMP, saya mendapatkan hasil cukup yang memuaskan, bahkan saya bisa melebihi saingan saya waktu SD yang selalu peringkat 1. Dan saya bisa mendaftarkan di SMA favorit di kabupaten saya, yaitu SMA Negeri 1 Muntilan. Bahkan saingan saya dulu tersebut tidak berani untuk mendaftar karena takut tidak diterima. Lalu di SMA saya mendapat teman yang tentunya lebih banyak dan lebih hebat-hebat semua, dan prestasi yang saya dapatkan ketika di SMA itu sekitar 10 besar di kelas itu. Dan saat akan naik ke kelas 11 itu ada penjurusan ke IPA atau IPS, dan setelah diseleksi saya bisa masuk ke dalam jurusan IPA. Lalu saya berada di kelas 11 IPA 3. Di kelas IPA 3, pelajaran IPA yang tentunya mempelajari ilmu pasti dan menurut saya cenderung lebih sulit, tapi saya berkeyakinan bahwa saya pasti bisa melaluinya. Dan setelah 3 tahun berlalu, akhirnya saya bisa lulus dari SMA Negeri 1 Muntilan dengan hasil yang cukup bagus.
Lulus dari SMA, saya pun ingin melanjutkan kuliah seperti teman-teman yang lainnya. Saya lalu ikut mendaftar di universitas pertama melalui jalur yang diadakan pemerintah, yaitu SNMPTN. Jalur yang diadakan tanpa tes namun berdasarkan nilai kelulusan dan pokoknya berdasarkan nilai. Namun di jalur ini ternyata saya kurang beruntung. Saya lalu mendaftar di jalur yang kedua, yaitu SBMPTN. Jalur ini dilalui dengan tes tulis, dan ternyata saya masih kurang beruntung, sehingga saya ikut mendaftar sekolah kedinasan seperti STIS dan STAN. Dan ternyata tes STIS dan STAN itu lebih sulit daripada tes SBMPTN. Dan tentunya ya saya masih kurang beruntung. Saya belum bisa masuk di sekolah kedinasan, dan saya melihat hasil-hasil dari tes-tes tersebut, saya sebenarnya hampir putus asa apakah saya bisa masih melanjutkan sekolah atau tidak. Tapi karena melihat keinginan kedua orang tua saya yang terus mendukung saya dan memberi semangat saya, maka saya terus berusaha, dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih jalur mandiri yang merupakan jalur terakhir untuk masuk ke universitas. Yang jalur mandiri yang saya ikuti yaitu jalur utul 2 UGM dan seleksi mandiri UNY. Pilihan saya memilih di Jogja karena tentunya lebih dekat, apalagi saya di perbatasan antara Jogja Magelang. Jadi untuk pulang pergi lebih dekat, dan saya pun tidak perlu ngekos, jadi saya istilahnya ngelaju. Dan setelah mengikuti seleksi mandiri yang diadakan kedua universitas, akhirnya saya mendapatkan hasil yang mengembirakan karena saya diterima di kedua universitas tersebut. Dan di situ saya merasa dilema. Saya harus memilih antara D3 Komputer dan Sistem Informasi UGM dan S1 Pendidikan Kimia UNY. Cita-cita saya sebenarnya menjadi seorang guru. Namun melihat kemampuan saya sendiri ragu untuk menjadi seorang guru, karena setelah dirundingkan bersama keluarga juga, akhirnya saya memilih D3 Komputer dan Sistem Informasi UGM dan melepaskan S1 Pendidikan Kimia UNY, karena sebenarnya saya juga tertarik di dalam dunia komputer. Saat mulai kuliah di UGM, saya merasa senang dan saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya ingin memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan saya kuliah di UGM. Saya ingin menjadi mahasiswa yang aktif, sekaligus berprestasi, baik di bidang akademik dan non-akademik. Saya juga ingin mengikuti kegiatan kampus yang diadakan di kampus sesuai kemampuan saya. Dalam bidang akademik, saya ingin lancar dalam mengikuti perkuliahan setiap harinya dan tidak ada kelas yang diulang, serta lulus dengan hasil yang memuaskan tentunya dan predikat cum laude, dan lulus dalam waktu 3 tahun atau kalau bisa kurang. Dan saya juga ingin bisa sama kuliah menjadi asisten dosen agar bisa menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Setelah lulus dari D3 Komsi, saya ingin melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana terapan. Saya ingin melanjutkannya di ITB atau mungkin ITS. Dalam proses perkuliahan tersebut, saya ingin mendapatkan beasiswa agar mengurangi beban orang tua. Dan saya juga berkeinginan untuk bisa mengikuti program student exchange, tidaknya di wilayah Asia Tenggara, itu sudah cukup. Selain di bidang akademik, saya juga ingin mendapatkan prestasi di bidang non-akademik seperti lomba menulis atau fotografi. Saya juga ingin menambah pengalaman dalam organisasi, dan saya juga sudah menjadi anggota Koperasi Kopma UGM. Di Kopma sendiri, saya ikut di gugus peminatan bakat, yaitu IT Club. Di gugus tersebut ternyata saya dijadikan sebagai pengurus. Dan selama saya menjadi pengurus, saya ingin melaksanakan tugas dengan sebaiknya agar gugus tersebut bisa menjadi lebih baik.
saya pun ingin mendapat banyak relasi dan dalam organisasi tersebut. Setelah mendapat gelar sarjana terapan saya ingin bekerja di perusahaan seperti Google atau Microsoft Incorporation, atau jika tidak saya ingin membuka usaha sendiri, usaha yang setidaknya bisa membuka lowongan pekerjaan bagi banyak orang, sehingga penghasilan saya baik jika saya berbuka usaha atau di perusahaan, saya ingin memiliki penghasilan di atas 10 juta per bulan. Dengan begitu saya bisa menabung, dan keinginan saya yaitu menghajikan kedua orang tua saya dan bisa membeli rumah serta kendaraan pribadi. Saya juga ingin menikah dan memiliki anak. Untuk mencapai keinginan saya harus menyertainya dengan doa, usaha, keyakinan, dan dukungan orang tua tentunya. Usaha yang harus saya lakukan diantaranya yaitu rajin belajar, tertib mengerjakan tugas, dan menghindari menjadi deadliner. Harus berani bertanya saat belum paham, harus belajar bahasa asing, dan tak kalah penting saya harus benar-benar menanamkan keyakinan bahwa saya pasti bisa melakukannya.